Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, gimana kabar kalian di rumah? Tentunya kalian semua pasti dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke. Kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran tematik yang nantinya kalian juga menyimak dan menonton video pembelajaran yang akan saya tampilkan berikut ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang tema 1, subtema 2. Oke, silakan dibuka bukunya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas yang namanya pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran yang pertama. Dalam pembahasan ini kita akan membahas yang namanya ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia ada 3. Yang pertama, bertambah tinggi badan. Yang kedua, yaitu bertambah berat badan. Yang ketiga, bertambah kuat. Lanjut. Kenapa demikian? Manusia kok bisa bertambah tinggi badan, berat badan, tambah kuat? Kenapa? Ya, karena manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak dalam kandungan sampai menjadi dewasa. Selain mengalami pertumbuhan dan perkembangan, juga mengalami yang namanya bertambah kuat. Ya, kalian dulunya ketika masih kecil itu tidak kuat mengangkat meja dan kursi. Sekarang kalian pasti mampu yang namanya mengangkat meja dan kursi. Oke, ya. Kekuatan tangan, ya tadi sudah kita jelaskan. Kekuatan tangan dapat dilatih dengan cara olahraga dan menari. Dalam menari ada 2 macam gerakan tangan, yaitu yang pertama gerakan kuat, yang kedua gerakan lemah. Kita bahas yang pertama, gerakan kuat. Gerakan kuat itu seperti orang yang sedang mendorong meja, mendorong kursi, atau mendorong lemari. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yaitu tentang gerakan lemah. Gerakan lemah itu seperti orang sedang memegang kapas atau kapuk tanpa ada kekuatan, tinggal di lemah saja. Selanjutnya, ya, kita akan membahas yang namanya penjumlahan bilangan ribuan. Ya, ketika kalian kelas 1, 2, pasti kalian sudah tidak asing lagi yang namanya penjumlahan angka. Tapi di kelas 1 dan kelas 2 kalian hanya diajari yang namanya penjumlahan saja. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya penjumlahan bilangan ribuan. Ya. Dalam penjumlahan, teknik penjumlahan bilangan itu ada 2. Ya, kali ini kita akan membahas 2 materi penjumlahan bilangan. Yang pertama yaitu teknik tanpa menyimpan. Yang kedua yaitu teknik menyimpan. Oke, sekarang kita lihat teknik tanpa menyimpan dulu. Dalam teknik menyimpan, tanpa menyimpan, di situ ada contoh bilangan 2653 ditambah 3302 sama dengan berapa? Nah, caranya ingat, dalam penjumlahan langkah awal yang kalian lakukan adalah kalian jumlahkan angka yang paling belakang dulu, yaitu angka 3 ditambah 2. Setelah itu nanti angka berikutnya sampai ke depan. Ya, kita mulai ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Tentunya kalian mudah dalam memahaminya untuk yang teknik tanpa menyimpan, karena kalian pasti sudah tahu dan sudah hafal ketika kelas 2. Lanjut sekarang, teknik menyimpan. Nah, ini teknik menyimpan. Dalam hal ini kita akan menghitung teknik menyimpan bilangan ribuan, yaitu ada sebuah contoh 2465 ditambah 3208 sama dengan berapa? Oke, kita langsung ke pembahasan.
Seperti tadi ya, langkah awal yang kalian lakukan adalah kalian menghitung dari angka yang paling belakang dulu ya. Di situ ada angka 5 ditambah angka 8. 5 ditambah 8 sama dengan berapa? Sama dengan 13. Ya, betul sekali. Angka 13 yang kalian tulis itu bukan semuanya, akan tetapi angka yang paling belakang, yaitu angka 3. Kemudian angka 1 kalian taruh di atasnya angka 6. Setelah itu nanti kalian lanjutkan 6 ditambah 1 tambah 0 sama dengan 7. 4 ditambah 2 sama dengan 6, dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, itu tentang pembahasan pembelajaran yang pertama. Oke, kita lanjut pembelajaran yang kedua. Untuk pembelajaran kedua kali ini masih sama ya. Kita akan membahas yang namanya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, lanjut ya. Gerak dasar manusia. Langsung kita pada ininya. Gerak dasar manusia adalah gerakan pengulangan yang dilakukan terus-menerus dari kebiasaan serta menjadikannya sebagai dasar dari pengalaman, atau disebut juga dengan istilah lain adalah gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, mengguling, berjalan maju ke depan, ke belakang, ke samping kanan maupun ke samping kiri. Oke. Kalau tadi kita sudah membahas yang namanya gerakan ya, yang namanya pertumbuhan manusia itu pasti berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya ya. Kali ini kita akan membahas yang namanya pengamalan sila kedua Pancasila. Apa hubungannya antara pertumbuhan dan perkembangan dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Ya, kita bahas yang pertama ya. Perkembangan dan pertumbuhan manusia pasti berbeda-beda. Tadi sudah saya sebutkan bahwa perkembangan manusia itu pasti berbeda-beda. Ada yang langsung cepat tinggi, ada juga yang langsung cepat gendut atau cepat besar dan lain sebagainya. Ya. Untuk itu kita sebagai anak atau manusia yang solid terutama ya, yang baik harus saling menghargai dan menghormati. Ya. Apabila teman kita ada yang pertumbuhannya kurang cepat, ya kita hormati saja. Kalau ada teman kita badannya kok terlalu gendut, ya sudah kita hormati. Biarpun beda dengan kita, tetap mereka itu adalah teman kita. Sesuai dengan bunyi Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita diharuskan sebagai warga negara yang baik harus mempunyai etika yang baik tentunya. Oke, sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Ya, tentunya kalian sudah tahu bunyi Pancasila. Ada 5 bunyi Pancasila, yaitu 1 ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita fokus pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Lanjut kita pembelajaran yang ketiga ya. Kali ini kita akan membahas yang namanya makanan penting untuk kesehatan. Kenapa penting? Karena makanan itu adalah sumber dari energi yang ada di dalam diri manusia. Oke, makanan penting untuk kesehatan. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ya, makan bergizi disebut juga dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Tentunya kalian sedikit sudah tahu tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja itu? Ya, makanan 4 sehat 5 sempurna itu meliputi yang pertama adalah makan pokok. Makan pokok kita setiap hari itu apa? Ada yang suka nasi, ada yang suka sagu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu lauk pauk. Ya,
yang ketiga sayur-sayuran, yang keempat buah, dan yang kelima susu. Oke, sekarang kita lanjut. Makanan tersebut mengandung satu karbohidrat terdiri dari nasi, jagung, ketela, dan lain-lain. Yang kedua yaitu protein. Protein itu apa saja? Terdiri dari satu susu, daging, kemudian tahu, tempe, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu vitamin. Ya, vitamin itu terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Ada vitamin A, B, C, D, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mineral. Mineral itu apa saja? Yaitu ikan, susu, sayur, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu lemak. Lemak ini pasti kalian sudah tahu ya. Lemak itu terdiri dari daging dan susu. Oke, selanjutnya ada sebuah soal cerita ya, yang mana nantinya kelas 3 itu kalian akan mendapati soal-soal cerita yang berhubungan dengan matematika. Kali ini kita akan membahasnya. Saya akan beri contoh bagaimana cara mengerjakannya soal penjumlahan di dalam cerita. Oke, yang pertama ya, langsung saja pada soal. Dalam soal ini ada Pak Ahmad menjual buah semangka hasil panen di kebunnya dengan menghasilkan 2 truk semangka. Truk yang pertama memuat 1.745, sedangkan truk yang kedua memuat 2.434. Pertanyaannya, berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Ahmad? Oke. Dalam mengerjakan soal cerita, tentunya kalian harus membiasakan yang namanya diketahui, kemudian dijawab. Oke, kita membahas yang diketahui dulu ya. Caranya bagaimana? Kita nulis panjangan dari diketahui. Truk yang pertama tadi sudah ditemukan sebesar 1.745, dan truk yang kedua yaitu memuat sebesar 2.434. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah hasil panennya, yaitu jumlah keseluruhan semangka itu yang didapat Pak Ahmad itu berapa. Oke, sekarang kita mencoba menjawabnya. Dijawab ya, dari truk pertama 1.745 dan truk yang kedua yaitu 2.434. Kita jumlahkan. Jangan lupa cara menjumlahkan dimulai dari angka yang paling belakang dulu. Langsung ya, 5 ditambah 4 sama dengan 9, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 7 ditambah 4 sama dengan 11. Ingat ya, dalam operasi penjumlahan ini ada yang namanya penjumlahan dengan cara atau dengan teknik yang namanya menyimpan ya. Menyimpan 7 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, kita tulis angka 1, yang satunya kita simpan atau taruh di angka atasnya angka 1 yang berikutnya. 1 ditambah 1 2, dan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan hasilnya, jadi hasil panen dari Pak Ahmad itu adalah 4.179. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait materi tema 1 kelas 3, subtema 2 pembelajaran